Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami yang membahas tentang modul terbaru bahasa Korea. Oke, kita lanjutkan. Ini sekarang di bab 2. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada kata Sengwal Yongpum. Sengwal Yongpum itu bisa diartikan pum itu produk. Produk Yong yang digunakan. Sengwal untuk kehidupan yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari atau bisa diartikan ya kebutuhan hidup gitu. Produk yang digunakan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan hidup itu juga bisa. Atau saya biasanya ngartiin sesuai dengan sesuai dengan perkataannya. Di sini ada pum daripada mulpum, cepum, mulpum, kemudian cakpum, juga bisa yong hata, sayong hata, walung hata, sengwal hata. Jadi produk yang digunakan di kehidupan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari itu sendiri juga boleh. Kemudian di sini kata ikon boyeyo. Ikon itu dari kata ikosen, itu artinya ini atau bisa juga benda ini itu apa. Kemudian shigeyo adalah jam atau ya ditambahkan ini adalah jam. Itu juga boleh. Ada. Kemudian di sini ada munbob, membuat tata bahasa. Kemudian tata bahasa itu ada iyeyo. Ini adalah bentuk informal untuk kata benda. Pernyataan bisa, pertanyaan juga bisa. Pernyataan bisa, pertanyaan juga boleh tergantung intonasinya. Kemudian iga aniyeyo itu bukan saja bisa atau apa ya? Bukanlah. Atau bisa dijabarkan subjek ini bukan yang dimaksud gitu. Ya aniyo sendiri kan bukan, iga itu subjeknya. Misalnya cek sang iga aniyo bukan cek sangi aniyo gitu. Jadi bukan bukan meja gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada owi. Owi itu kosakata. Kemudian samusil mulkon itu barang kantor. Kemudian sengwalyokum tadi apa? Kebutuhan hidup atau bisa juga tadi ya produk yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Tapi kan apa ya kepanjangan ya. Kebutuhan hidup salah, kebutuhan hidup atau produk yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Ini kepanjangan tadi. Ya, produk yang digunakan sehari-hari atau ditambahi aja ya. Atau kebutuhan. Karena nanti juga ada kebutuhan pokok atau sing pilpum kalau nggak salah. Dan budaya dan informasi. Kemudian hangguke alterake seng pilpumel kuib hanen tip. Ini ada tips, ada nan menjelaskan tipnya, dari tip membeli seng pilpum produk yang dibutuhkan untuk hidup atau kebutuhan pokok sama sengwal yongpum. Kalau yang yong itu yang digunakan, kalau ini yang dibutuhkan. Jadi produk yang dibutuhkan untuk hidup atau kebutuhan pokok. Tips membeli kebutuhan pokok di Korea dengan harga murah. Atau dibalik boleh ya. Jadi tip membeli kebutuhan pokok dengan harga murah di Korea itu juga bisa gitu. Yang jelas G ini menjelaskan dari kata kerjanya. Jadi ataraki itu kan kata sifat. Terhadap kemudian tahu saya kata sifat ya, harga murah soalnya di situ.
Kemudian ada G itu ya, G ini adalah menjelaskan untuk kata kerjanya. Kemudian aksek mukyo, tujuan pembelajaran atau target juga bisa ya. Pembelajaran. Di sini kita artikan mulkone iramel mutko tetap halsu ismida. Ini seperti saya sampaikan bahwa ku di sini sebagai kata penghubung. Jadi coba apa namanya, kita artikan dari depannya dulu nggak apa-apa ya. Jadi bisa mutta bertanya dan menjawab nama iram ada ei berarti itu menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau ada ei kata benda, maka kata benda yang kedua kita artikan dulu nama barang atau namanya barang. Kemudian di sini ini juga sama, ku-nya di sini sebagai kata penghubung. Maka kita apa namanya? Kita tandai ya Allah. Kita tandai nah kayak gini. Terus kita artikan jisi oro mutko tetap palsu ismida bisa bertanya dan menjawab jisioro sesuai atau dengan bahasa jisi ada itu instruksi menginstruksikan atau juga bisa bahasa petunjuk juga bisa. Gitu. Jisi ada itu menginstruksikan kalau nggak salah ya. Kemudian di sini masih ada bahasa Inggrisnya ya. Samusil mulkon barang-barang kantor. Ikut ini atau benda ini. Di sini disampaikan this a thing gitu ya. Jadi benda atau ini aja boleh. Tapi yang jelas dituju benda ya di situ ya. Ini kemudian cokot itu kekot itu juga itu kemudian mo itu apa? Oke, saya jelaskan di sini. Ikot itu pihak 1 dan 2 itu sama-sama dekat dengan benda. Atau pihak kedua itu bisa melihat secara langsung benda yang ditunjuk oleh pihak satu. Jadi misalnya saya dengan teman saya jaraknya cuma 2 meter misalnya, terus kemudian saya megang buku, terus kemudian saya ngomong sama teman saya, buku ini milik siapa gitu. Jadi bisa mengatakan ini di situ. Jadi saya dan atau kita bisa singkat bahwa benda yang ditunjuk itu dekat dengan pihak satu, tetapi dengan syarat tetapi bisa juga ditambahkan pihak dua itu bisa melihat benda tersebut. Kemudian kalau gekot itu pihak satu itu jauh bentar. Ya, pihak satu itu jauh dari benda atau bisa singkat benda dekat dengan pihak dua. Benda dengan pihak dua. Pihak dua itu siapa? Pihak dua itu adalah orang yang diajak bicara. Berarti misalnya saya tadi pegang buku, kemudian teman saya itu nggak pegang apa-apa, terus dia ngomong ke saya tentang buku yang saya pegang. Keceken, gitu. Milik siapa? Kemudian cokot itu pihak 1 dan 2 sama-sama jauh dari benda yang ditunjuk dari tas ini
Jadi yang pihak 2 bisa melihat ataupun jauh juga bisa. Kemudian kalau yang ke berarti pihak 2 yang dekat dengan bendanya. Kalau cokot itu, apa tadi, pihak 1 dan 2 sama-sama jauh. Terus kemudian kita artikan di sini, yonpil itu pensil, terus siki jam, pun HP atau handphone, kemudian pulpen, ballpoint, kemudian talio kalender, terus kemudian ada kawi itu gunting, kemudian komputer, kesan gitu kalkulator, kal itu gunting, kok gunting tuh? Pisau atau cutter. Kemudian anjong itu kacamata, kop itu gelas. Iya betul ya. Dan pil pensil, siki jam, pun HP, pulpen ballpoint, talio kalender, kawi gunting, komputer, kesan kalkulator, kal pisau, anjong kacamata, kop gelas. Nah, seperti itu. Coba ini latihan dikerjakan sendiri. Wah, ini banyak banget ya. Kemudian iyeyo atau yeyo. Menurut tata bahasa, kita bahas yeyo atau iyeyo. Oke, kita tandai dulu yang menjadi tandanya dulu. 이에요 atau 예요는 hanya ditandai 주어의 속성을 나타내는 명사와 결합하여 비격식적 상황에서 드는 사람을 높여 말하는 문장의 수서로가 된다. kemudian 주어의 속성에 대하여 물을 때는 이에요, 예요를 사용하고 문장의 끝 부분을 울려 발음한다. Ya, oke kita artikan di sini kata iyeyo, yeyo, yeyo ini juo ini subjek. Terus kemudian soksong itu diartikan karakteristik bisa, sifat bisa. Natanenen yang menunjukkan, kemudian myongsa kata benda, wa dan gyorab hada bergabung. Yonya ini bisa diartikan dengan, bisa atau enggak juga boleh ya. Kemudian bigyoksikjok itu informal atau tidak resmi. Sangwangyeso di situasi dan saram orang yang mendengar atau pendengar. Lopyo marhanen berkata dan menghormati atau berkata dengan menghargai bisa atau menghargai saja juga boleh. Munjang kalimat sosuroka, sosuro kalau sosuro itu pernyataan. Kalau sosuro itu bisa diartikan dengan predikat dwinda menjadi. Maka kita artikan iyeyo atau yeyo itu bergabung dengan kata benda yang, di sini ada yang, di sini maka jangan dipisahkan ya, yang menunjukkan karakteristik atau sifat gitu, subjek. Maka ia, si iyeyo tadi itu dwinda, maka menjadi bisa dengan maka dalam kurung ya, maka menjadi dalam kurungnya mana? Maka menjadi predikat kalimat yang atau untuk menghargai pendengar atau orang yang mendengar di situasi tidak resmi atau informal tadi. Ya, jadi ini kebalikan dengan semnida nanti kalau nggak salah. Nah, semnida atau imnida? Ya, imnida itu kemarin itu. Di bab 1 kalau nggak salah ya, di bab 1. Yeyo bergabung dengan kata benda yang menunjukkan karakteristik subjek, maka menjadi predikat
maka menjadi predikat kalimat yang atau untuk menghargai pendengar di situasi tidak resmi. Yaitu di sini ada nen. Bergabungnya dengan kata benda yang menunjukkan karakteristik subjek, maka ia menjadi predikat kalimat yang menghargai orang lain di situasi tidak resmi. Terus kemudian bawahnya juo suksong itu hayo murelte, dan di sini ada nan, maka ngartikan dari situ. Di LT berarti ketika. Kita belum artikan ya. Kita artikan dulu ya. Juo itu apa? Subjek tadi, suksongi karakteristik, kemudian tehayo tentang, murul dari kata mutta bertanya, murul te ketika menanyakan atau bertanya, yeyo sayong haku gunakan. Gunakan ini go lalu atau dan mencang kalimat ket akhir atau ujung bubun bagian ulyo dengan menaikkan barahan tadi dilafalkan atau diucapkan. Maka kita ngartikan ketika menanyakan atau bertanya tentang karakteristik dari subjek atau sifat juga bisa ya. Sifat yang dimiliki subjek atau apa ya, istilah karakteristik itu kalau bukan kayak sifat seseorang ya, bukan ya, kayak karakteristik itu benda itu secara nyata itu apa gitu. Kalau ini tuh benda apa kayak gitu. Kalau misalnya menanyakan karakteristik benda. Soalnya kan dia melekat kata benda kan. Terus kemudian tadi apa tadi? Karakteristik subjek, maka gunakan iyeyo atau yeyo, tanda tanya tentunya, dan atau lalu lafalkan atau ucapkan dengan menaikkan bagian akhir kalimat. Berarti kalau apa namanya netral atau pernyataan ya yeyo kayak gitu. Kalau menanyakan berarti yeyo kayak gitu ya. Seperti itu. Di sini ada rumusnya. Kalau yeyo itu untuk konsonan. Di sini ada bacim i yang berarti bacim kalau ada bacimnya. Kalau yeyo itu tidak ada bacimnya. Misalnya ceksang itu kan ada i yang berarti ada bacimnya. Berarti ceksang yeyo. Eija berarti nggak ada bacimnya, berarti eija yeyo kayak gitu. Kemudian di sini ada ikon 계산기예요. Ikon ini adalah 계산기, kalkulator. Terus kemudian ikon 안경이에요 ini adalah anjong, kaca mata. Di sini ada pertanyaan, di sini ada 어느 나라 사람이에요? Jadi ada nakanya tinggi, orang negara mana? Kemudian Vietnam 사람이에요 adalah saya. Kita tambah sendiri adalah orang Vietnam. Jadi singyak ya, apa namanya gitu. Seperti itu. Terus kemudian kita baca tipsnya sekalian. 예요는 kita tandai 격식을 짜리지 않아도 되는 상황에서 친근하게 말할 때 사용한다. Ini dari belakang boleh langsung. kemudian 입니다는 회의나 발표와 같이 공식적인 자리에서 예의를 갖추고 말할 때 사용한다. Jadi langsung ke sini gitu. Sini kalau bahasa Inggrisnya 예요 is used in friendly informal situation. 입니다 is used in formal settings like meeting or presentation. Atau kita artikan pakai bahasa Indonesia saja ya. Jadi iyeyo, kata iyeyo atau yeyo dulu. iyeyo atau yeyo itu 격식 짜리지 않아도 되는 digunakan Allahu Akbar.
digunakan saat saat apa di sini? Saat atau ketika berbicara dengan akrab, cinggenhan, di situasi dengan akrab di situasi yang joksik carician, berarti tidak perlu tidak terlalu formal atau tidak formal gitu aja. Di sini kan joksik formal, jian berarti tidak boleh, tidak terlalu formal. Sedangkan imnita itu mana? Sedangkan imnita itu digunakan ketika atau saat berbicara dengan, di situ ada kata gacu itu dilengkapi atau membawa atau memiliki dengan beretika di tempat, ada cari di tempat atau di acara yang resmi atau umum seperti halpyo wei itu rapat, seperti rapat, atau halpyo pengumuman, atau di situ presentasi ya, pengumuman atau penjelasan misalnya. Apa ya presentasi? Masa presentasi? Presentasi kayak pembaca berita ya, seperti pembaca berita atau apa ya, setelah membaca berita ya, wartawan juga di acara formal gitu. Pong Sinan Vietnam Saramnida, saudara Pong itu adalah orang Vietnam. Nah ini buat nanti dikerjakan sendiri. Kemudian di sini kita baca conversation, bisa ya insya Allah ya. Eugene Shi, igon 뭐예요? Eugene Shi, ini Eugene atau saudara Eugene. 이건 뭐예요? Ini itu apa? 달력이에요. 달력 adalah atau ini adalah kalender. Kemudian 저건 뭐예요? Itu apa? Atau sedangkan itu apa? Sedangkan atau kalau ya, bisa ya. Kalau itu apa sih? Kemudian 저건 kalau itu adalah jam. Kemudian di sini ada katanya igon 달력이에요. Ini apakah kalender? 네, 달력이에요. Kemudian 저건 뭐예요? Itu apa? Itu adalah jam atau 시계 tadi. Terus kemudian di sini ada tips 이건, 그건, 저건. 이건, 이것, 그것, 저것이 은인 이가와 결합하는 경우 쓸 때는 will 형태로 쓰다 atau 쓰지만 bentar lupa tak tandai ya. Jadi tadi apa? 이것, 그것, 저것이 은인, 은은 이 가와 결합하는 경우 쓸 때는 원래 형태로 쓰지만 말할 때는 아래와 같은 줄임말을 주로 사용한다. Jadi ada kata 주로, berarti itu menjadikan kebiasaannya. Di sini ada sebenarnya when, ikut, kekot atau cokot combine with enen, ika, they are written in their original form. But in speech, the following shortened forms are commonly used. Ini bahasa Inggrisnya betul asalnya.
Oke, kita artikan ikot, gekot atau jepun jokot itu 경우. Di sini ada kata 경우 itu apabila bergabung dengan enen ataupun ika itu 쓸 때는 jika atau saat ditulis. Jadi kata kalau kita menulis itu 원래 형태로 쓰다. Ditulis dengan bentuk yang awalnya atau yang sama. Dari secara samanya itu ya sesuai dengan bentuk aslinya gitu. Aslinya bisa, dulunya bisa, yang awal atau asli. Tetapi maral tenen ketika berbicara atau ketika ngomong itu biasanya menggunakan atau biasanya menggunakan jurimal singkatan seperti di bawah. Nah, kita baca di bawah. Ikosen menjadi ikon, kekosen menjadi kekon, jokosen menjadi jokon, ikosi menjadi ike, kekosi menjadi keke, jokosi menjadi joke. Nah, gitu bisa. Jadi tapi ini kebiasaannya ya, kebiasaan ketika pas ngomong itu jadi seperti ini. Ikot, ikon, ike dan seterusnya. Dan bawahnya ada ike hendepenyo. Ini adalah HP. Seperti itu. Bisa ya insya Allah ya, nanti diulang-ulang pas bagian ininya. Kemudian di sini ada barem pengucapan, ada u sama e. Unen, tadi dulu unen, 입술을 동그랗게 하여 발음하고 e는 입술을 뿅뿅하게 펴서 발음한다. Jadi jadi kita bahas u dulu. Di sini sebenarnya juga ada the vowel u is pronounced with a lips rounded and is pronounced with the lips spread flat. Ya intinya u ini kalau barem diucapkannya itu dengan cara membulatkan bibir. Jadi u itu kita bibirnya itu bulatkan. U. Kalau o itu kan agak memonyong. Kalau u itu agak membulat. Ya hampir sama dengan o, cuma ini agak membulat kecil gitu. Dikurangi u. Sedangkan kalau itu diucapkan dengan ada kata pyo, itu meluruskan bibir secara datar. Ada pyong ini datar, kemudian itu lurus, jadi kayak ditarik gitu. Ditarik atau diluruskan bibirnya, kemudian ditarik gitu. Ada u menjadi maju, ada itu ditarik atau diluruskan tadi. Kita contohkan ada u sama gurem, gene, ada kutu, sama ada krim, gitu. Seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalaupun nanti ada kata-kata yang salah atau salah dalam mengartikan, mohon dikoreksinya dari teman-teman. Karena kita belajar bersama, nggak ada yang lebih benar, tidak ada, tapi kita bersama belajar bersama. Kalau ada salah ya tolong ditegur gitu. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.